Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi azwajihi at-tahiratu ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tabiyyina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani aktivitas dengan baik. Masya Allah, dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini, dari banyaknya hambanya, ternyata bapak dan ibu, saudara sekalian yang terpilih untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diiringi langkahnya, dilembutkan hatinya, serta dipanjangkan umurnya untuk senantiasa dapat mempelajari ilmu-ilmu agamanya. Selain itu, semoga kita semua bisa mendapatkan karunia yang Allah berikan, sehingga keluar dari tempat ini, kita bisa mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berpidato yang telah saya beri judul Urusan Mimpi Harus Qadariyah. Kita semua di sini pasti sudah tahu apa itu mengenai ilmu kalam, bukan? Nah, pastinya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian di sini pasti sudah tahu apa itu yang dinamakan Qadariyah, bukan? Nah, saya ingin bertanya, apa sih Qadariyah itu menurut kalian? Ya, benar. Qadariyah adalah suatu aliran kalam yang meyakini bahwa Tuhan tidak memiliki hak apapun atas apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh manusia. Jadi, semua yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali tidak ada campur tangannya oleh Tuhan. Termasuk apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kita sedang bersantai, kita sedang belajar, kita sedang mengerjakan tugas, kita sedang mengerjakan pidato, ataupun kita sedang menggalut meskipun banyak tugas yang menumpuk, dan lain-lain, semua tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Tuhan oleh campur tangan Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah pure karena hak dan keinginan kita sendiri. Untuk masalah tauhid, kita harus menghindari hal ini. Tapi untuk masalah mimpi, cita-cita, atau apapun itu yang ingin kita capai, kita boleh memiliki pikiran kita harus qadariyah. Karena masa depan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ditentukan oleh teman, sahabat, kerabat, tetangga, apalagi pacar kita. Bahkan orang tua kita pun sendiri tidak bisa menentukan bagaimana masa depan kita. Tapi yang menentukan masa depan kita adalah diri kita. Masing-masing dari diri kita harus mengusahakan. Kamu punya teman yang sukses? Mari kita berdoa. Ya Allah, semoga kita bisa ketularan suksesnya. Kamu lihat ada orang yang kaya dan bisa membagi-bagikan hartanya kepada fakir dan miskin? Kita berdoa lagi. Ya Allah, semoga ketularan kayanya bisa seperti orang tadi. Kamu punya teman yang pintar? Mari kita berdoa lagi. Ya Allah, semoga saya bisa pintar seperti dia. Memangnya sukses, kaya, pintar bisa menular begitu saja? Jelas tidak, bukan? Oleh karena itu, ya boleh-boleh saja kita berdoa seperti demikian tadi. Justru itu baik. Namun, yang harus kita lihat bukan hanya hasil dari orang-orang tadi, tapi lihat juga usaha mereka. Kita harus contoh usahanya. Lihat usaha mereka. Mereka rajin bekerja, mereka rajin belajar, pantang menyerah, mereka berusaha melawan rasa malasnya, dan lain-lain. Nah, kita contoh usaha-usaha mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu hamba hingga ia mengubah diri mereka masing-masing. Ayat ini biasa digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik, kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Tafsiran seperti ini bertentangan dengan realitas lapangan. Betapa banyak orang yang berusaha mengubah nasib dirinya, namun mereka sudah membanting tulang, kaki di kepala dan kepala di kakinya demi ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tapi berapa persen dari mereka yang berhasil?
Dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asra'ut Ta'wil, Imam Baidawi juga menyatakan yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengganti suatu yang ada pada diri kamu dari kesehatan dan kenikmatan sampai mereka mengubah dengan individu mereka dari keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk. Kitab Al-Baidawi Anwarut Tanzil wa Asra'ut Ta'wil Daru Ihya'it Turath Al-Arabi Juz 3 halaman 183 menjadikan ayat tersebut untuk memotivasi orang agar berbuat yang terbaik dan berjuang semaksimal mungkin merupakan langkah positif. Hanya saja perlu dicatat, perjuangan dalam konteks ayat tersebut bukan mengubah yang buruk menjadi baik, tetapi merawat agar anugerah yang baik-baik dari Allah tak berubah menjadi buruk karena perilaku kita. Oleh karena itu, semangatnya jangan sampai putus, jangan sampai mimpi-mimpimu hanya sekedar mimpi dan bunga tidur, sampai tidak bangun-bangun karena saking indahnya mimpi tadi. Padahal jika mau mimpi itu terwujud, kita harus bangun dan bergerak, bahkan berlari untuk mengejar dan mewujudkannya. Jangan sampai cita-cita tadi hanya sekedar halusinasi tanpa realisasi. Dalam kaidah usul fikih yang ke-24 dikatakan, al-itharu fil ibadati mamnu'un, yang artinya mengalah dalam hal ibadah itu tidak boleh. Hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 140 di atas, bahwa makna dari kaidah ini adalah bagaimana kita dapat berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bahkan dapat dikatakan dalam hal kebaikan kita tidak boleh mengalah. Dalam konteks ibadah yang dimaksud entah dalam mencari ilmu, mewujudkan cita-cita, atau melakukan kebaikan lainnya, maka dengan bagaimanapun caranya kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bersemangat dalam meraih hal itu semua. Contoh mudah dari uraian seperti ini yaitu, kita dapat selalu bersemangat dalam hal ibadah. Misalkan saat sholat, kita harus menepati shaf pertama. Kita harus ingin dan selalu pandai dalam hal belajar, dan masih banyak contoh lainnya dalam hal ini. Hadirin yang berbahagia, ujung dari obrolan singkat kali ini yaitu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia, khususnya, hendaklah lebih bersemangat lagi dalam meraih atau mewujudkan apapun yang kita inginkan. Seperti judul yang telah dikemukakan tadi bahwa urusan mimpi itu harus qadariyah. Tidak masalah kita berlomba-lomba dan selalu ingin menang, asalkan itu dalam hal kebajikan. Ayo bangun, kita mulai langkahkan kaki kita. Yang masih asik dengan mimpi di tidurnya, ayo bangun. Buat mimpimu jadi realita. Yang masih asik bersantai ria, mari bergerak dari sekarang. Yang masih rebahan tanpa ingat bahwa tugasnya sedang menumpuk, ayo bangkit dan buat perubahan. Karena lebih baik sakit badannya karena berjuang daripada sakit punggungnya hanya karena banyak rebahan. Sekali lagi, bukan orang lain yang akan menentukan masa depan kita, tapi diri kita sendiri. Seperti kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi berkah bagi kita semua dan para pendengarnya. Akhir kata, saya ucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.